Kali ini kami akan mengangkat topik undang-undang P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Ini sebetulnya adalah amandemen ya. Amandemen berarti ada yang membatalkan beberapa pasal dan ayat sebelumnya atau menyisipkan dan menambahi. Tapi untuk kali ini kayaknya lebih banyak menambahinya. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mencermati, bisa memanfaatkan apa saja pandangan-pandangan para ekonom ini, dan kami semua bersama selalu punya komitmen ya, ekonom bisa saja salah dalam analisanya, antar kami pun tidak sependapat, tetapi satu hal yang pasti, ekonom tidak boleh berbohong. Jadi karena saya diminta merespon Undang-Undang P2SK, maka saya ingin coba, sebenarnya nampaknya kita harus bongkar dulu Mas Awalil ya. Kira-kira urgensinya apa sih gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah ini saya coba mencari sumber ya, eh, baik dari pelaku yang menyusun gitu ya, yang ikut menyusun kira-kira Mas Awalil. Kemudian dari beberapa literatur, termasuk juga pelaku-pelaku yang notabene sangat paham dengan situasi ini. Jadi nampaknya ya, nampaknya kita itu ingin, udah kebelet ingin jadi negara maju Mas Awalil ya. Tetapi investasinya itu sangat terbatas gitu. Nah, investasi itu yang ternyata untuk realisasi investasi yang selama ini katakanlah ya tercapai, ya kita lihat angkanya katakanlah di BKPM ya tahun lalu kan hampir 2000 triliun ya. Tapi ternyata kan mayoritas PMDN ya. Dan kalau kita lihat trennya itu dari tahun lalu pelan-pelan namun pasti PMDN-nya selalu mendominan ya. Bahkan penanaman modal dari luar negeri itu semakin mengecil, kira-kira gitu trennya ya. Itulah saya kira eh, ternyata punya impact ya terhadap persepsi pasar global. Nah gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu FDI-nya kan cenderung begitu. Nah, ditambah situasi saat ini dengan dinamika ekonomi ya, apalagi finansial global bergeser gitu ya, yang kemudian menekan terhadap investor, ya terutama investor global. Itulah yang kemudian pemerintah membuat berbagai kebijakan Mas Awalil ya. Jadi bersamaan situasi sekarang itu kalau kita lihat latar belakangnya ya, pemerintah mencoba menyerap banyak investasi dengan berbagai kebijakan. Muncullah kemudian Danantara itu ya sebagai SWF ya. Harapannya investasi bisa diderive oleh Danantara ya karena lebih agile, kemudian lebih guritanya lebih bisa kemana-mana dan sebagainya. Nah, saya coba ada 9 regulasi pemerintah di dalam melakukan penguatan ekonomi nasional saat ini. Nah, ada kita tahu ya, kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang kemarin ramai ya, PP. Kemudian PP 21 tentang perubahan devisa hasil ekspor ya. Kemudian juga muncul PP tentang perubahan penyesuaian pengaturan bidang penghasilan. Kemudian ada PP 19, ya Permendag 15, Permendag 16, Permendag 17, ya erat kaitan dengan apa pasar global ya. Termasuk Permen di Bappenas tentang rancangan RKP. Kemudian berbarengan juga dengan revisi ini gitu ya tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini. Nah, saya ingin soroti kok eh, sektor keuangan juga ikut-ikutan karena ternyata sangat mempengaruhi ya dalam konteks politik ekonomi global itu mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan ekonomi di sebuah negara termasuk juga di Indonesia. Jadi kalau saya lihat ya urgensinya itu adalah bagaimana menarik investasi yang saat ini investasi di Indonesia ya yang harapannya tadinya likuiditas dari perbankan melalui SAL gitu ya atau injeksi likuiditas ke perbankan juga nggak bergerak gitu. Ditambah juga
realisasi investasi yang selama targetnya tinggi hampir 2.000 triliun, tapi realisasinya ya untuk sektor-sektor usaha juga ternyata didapati tidak maksimal gitu. Nah, kemudian ya dorong supaya bagaimana para investor bisa masuk gitu ya dengan situasi dan dinamika kondisi sektor jasa keuangan yang ada di saat ini. Nah, saya memandang meskipun ini udah lama gitu ya, tetapi ternyata ada pergeseran ya. Kalau saya bandingkan ya dari Undang-Undang Nomor 4 2023 ke Undang-Undang Nomor 4 2026 ini, ternyata ada perubahan cukup signifikan. Terutama saya lihat dari aspek substansinya ya. Fokusnya di 2023 itu ya lebih ke reformasi sektor keuangan. Tapi di 2026 kemudian ingin mencoba menyempurnakan dari governance-nya. Karena selama ini dianggap governance-nya nggak optimal. Ya, banyak ada restriksi dan lain-lain. Kemudian pendekatan, nah ini yang tadi juga kok ini tidak melakukan diskusi publik ya, atau setidaknya memberikan masukan ya, atau di-share ke publik ya, kemudian memberikan masukan. Mungkin banyak yang diundang, mungkin teman-teman di sini aja mungkin yang nggak keundang, mungkin gitu ya. Eh, atau memang nggak ada gitu ya, karena pendekatannya itu memang pendekatan amandemen, Pak Mas Awalil, tidak seperti Undang-Undang Nomor 4 ya. Mereka melakukan omnibus law reform ya metodenya ya, mungkin amandemen cukup saja di legislatif gitu ya, undang beberapa narsum selesai mungkin gitu ya, mungkin ya dalam prosesnya. Nah, ternyata ada perubahan cukup signifikan di pelaku kebijakan di sektor keuangan ini. OJK tadinya sebagai pengawas sektor keuangan, sekarang pengawasannya diperluas. Kemudian BI independensinya sangat kuat ya, tetapi lama-lama ada penguatan mekanisme evaluasi DPR ya di 2026 ya. Makanya kemudian independensinya dianggap sudah mulai berkurang ya. Bursa Efek Indonesia ya memang di Undang-Undang Nomor 4 itu tidak diatur secara lengkap gitu ya. Tapi di 2026 ini dimutualisasi dan struktur kepemilikan baru. Muncullah kemudian di 2026 ini ada Patriot Bond, kemudian Danantara ya, kemudian tata kelola supaya terjadi penguatan negara, dan juga instrumen pembiayaan yang tadinya di 2023 itu lebih ke konvensional, sekarang ditambah adanya Patriot Bond dan Merah Putih Bond, yang kemudian inilah menjadi pasal yang sangat krusial yang harus kita sikapi. Ya, mungkin kalau yang lain-lain oke lah gitu ya, tapi munculnya ya pasal inilah yang kemudian justru akan mempengaruhi keputusan-keputusan ya, terutama di sektor keuangan. Bayangkan sekarang saja, katakanlah kalau kita bicara persepsi atau juga rating ya, pasar Indonesia ini cukup ringkih gitu ya. Apalagi muncul undang-undang pasal tadi yang didiskusikan oleh para narasumber tadi gitu ya, di 50A ini. Yang bahkan ada yang menyampaikan bahwa ini adalah teks amnesti jilid 3. Tapi karena teks amnesti 1, 2 tidak berhasil, maka dibuatlah seolah-olah gitu ya. Karena masih ada market yang belum melaporkan gitu ya. Yang memang diproyeksikan cukup besar ya, hampir lebih dari 1.000 triliun. Ya, yang sampai saat ini mereka masih mengendap, makanya kemudian dibuatlah bond ini supaya uang dari manapun, sumber dari manapun yang masih mengendap itu bisa berbondong-bondong ya, dengan suku bunga meskipun rendah, tapi ada daya tarik yang lain gitu. Tadi sudah disampaikan ya oleh narasumber sebelumnya, misalnya tidak kena pajak ya. Hitungan kita sementara kalau misalnya 1.000 triliun gitu ya, berapa penerimaan negara yang akan hilang kan? Itu ya. Karena ini pada dasarnya kan tentu kalau kita kehilangan momentum untuk pajak, ya bayangkan kalau katakanlah terkumpul potensi itu 1.000 triliun di bond ini, maka tentu para investor ini kan tidak akan terkena pajak. Yang kedua juga
tidak akan kena pidana meskipun uang itu dari mana, gitu. Ya, itu yang justru menariknya. Cuma masalahnya sekarang, apakah orang-orang ketika membeli bond ya atau berinvestasi di bond ini mereka akan aman dalam kurun waktu katakanlah 7 tahun atau 10 tahun di bond itu. Dan yang paling penting lagi adalah urgensi dari dibuatnya bond Patriot dan Merah Putih ini sebenarnya untuk apa? Ya, jadi untuk keperluan apa gitu ya? Apalagi dikeluarkan oleh Danantara gitu. Padahal Danantara kan sudah punya aset di yang selama ini ya hampir 1.000 triliun kan, bahkan 1.400 triliun asetnya. Nah, itulah yang kemudian justru harus diberikan fundamental kritik ya terhadap apa namanya pasal 50H ini. Karena inilah yang akan membuka ruang trust global ya semakin jauh dari harapan. Mengapa? Karena kalau kita bicara market global terhadap sektor keuangan, dia butuh trust gitu. Kalau kemudian bond gitu ya, maka kan tentu yield-nya yang tinggi. Ya, kalau misalnya bond meskipun belum keluar ya angka bond merah putih maupun Patriot ini katakanlah 2 sampai 3%, maka ini kan sebenarnya tidak menarik ya dibanding dengan bond yang lain katakanlah kan gitu. Tetapi yang justru menurut saya yang harus diperhatikan adalah bagaimana potensi dari apa namanya turunnya trust ya para investor global terhadap adanya bond ini gitu. Ya, karena meskipun katakanlah tujuannya bukan untuk market secara publik begitu ya. Ini ada marketnya khusus, maka ini juga justru akan bertanya market kok ada bond yang khusus gitu ya. Ini juga menjadi penting karena market siapa sih bisa ngendaliin market gitu ya. Nah, justru pemerintah harus menjaga kredibilitas itu. Nah, jadi saya melihat ya dari P2SK ini yang paling harus dikritisi adalah tidak hanya dalam konteks urgensinya, tetapi dalam implementasinya yang notabene justru nanti akan memunculkan risiko-risiko baru gitu ya, bahkan premium risk premium country yang justru semakin memberatkan ya terhadap kepercayaan market global ya dan terhadap tentu saja Indonesia sebagai destinasi investasi yang haven gitu. Mungkin saya ingin tutup dengan pernyataan begini Mas Awalil, bahwa daya tarik investasi itu tidak ditentukan oleh insentif semata atau oleh strategi bond lah atau kemudian oleh berbagai skema begitu, tetapi perlu diingat investor itu akan datang apabila Indonesia itu mampu ya menawarkan kombinasi antara stabilitas tidak hanya makroekonomi tapi juga mikroekonominya, kepastian regulasi, ya, kualitas institusi, dan tata kelola yang handal serta kredibel dan bisa dirasakan oleh tidak hanya investor tapi juga oleh publik gitu. Nah, oleh karena itu saya memandang ya Patriot Bond atau bond merah putih bond harus menjadi betul-betul instrumen kalaupun mau didorong gitu ya. Dan itu memang bisa terrealisasi ya di dalam apa? Pembangunan yang memperkuat kepercayaan trust itu. Ya bukan sekedar instrumen menghimpun dana gitu. Karena kalau misalnya nanti sudah terkumpul alokasinya tidak jelas, maka ini justru akan membangun ketidakpastian semakin mendalam. Mungkin itu sih Mas Awalil dari Ya, saya. Terima kasih. terima kasih Mas Rizal Taufikur Rahman.